Tabir kekejian Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri yang berinisial YTR, kini kian benderang. Kasus yang menimpa wanita berusia 29 tahun asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung ini, terus bergulir di ranah hukum dengan temuan-temuan baru yang semakin mencengangkan publik. Pihak kepolisian daerah Jawa Barat bergerak cepat guna menuntaskan perkara ini. Sebagai langkah krusial untuk menyinkronkan seluruh temuan di lapangan, aparat kepolisian telah menjadwalkan agenda rekonstruksi besar-besaran yang akan digelar pada hari Kamis, 2 Juli 2026, bertempat di Mapolda Jawa Barat. Berdasarkan hasil penyidikan terbaru, terungkap sebuah fakta yang sangat mengerikan. Penyidik Polda Jawa Barat menemukan bahwa Taufik Hidayat ternyata tidak menyekap YTR di satu tempat saja. Direktur Reserse Kriminal Umum melalui Kombes Rumi Untari mengungkapkan, hasil pemeriksaan intensif menunjukkan total ada 6 titik lokasi atau tempat kejadian perkara yang menjadi saksi bisu penyiksaan keji tersebut. Jumlah TKP ini bertambah setelah polisi melakukan pemantapan olah TKP dan menggelar prarekonstruksi. Dari sanalah, polisi berhasil menemukan 2 lokasi baru di wilayah Ciwaru yang berupa rumah kos. 6 titik penyiksaan dan penyekapan ini tersebar di beberapa wilayah, termasuk lokasi terakhir tempat korban diselamatkan, yakni di kawasan Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Berpindah-pindahnya lokasi ini mengindikasikan upaya pelaku untuk menyembunyikan aksi bejatnya dari kecurigaan warga sekitar. Guna menyatukan serpihan fakta dari keterangan 25 saksi ahli, kesaksian korban, serta tumpukan barang bukti, agenda rekonstruksi hari Kamis nanti akan menjadi poin penting. Namun, demi kelancaran proses hukum serta keamanan, jalannya reka adegan tidak akan dilangsungkan di lokasi kejadian asli, melainkan dipindahkan ke Mapolda Jabar dengan pengawalan ketat serta koordinasi bersama jaksa dan kuasa hukum kedua belah pihak. Lalu, bagaimana kondisi YTR saat ini? Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung mengonfirmasi bahwa kondisi fisik korban perlahan terus membaik. Kendati demikian, YTR kini berada dalam pengawasan yang sangat ketat dan tidak diperbolehkan dijenguk secara sembarangan. Langkah sterilisasi ini diambil demi mendukung proses pemulihan medis yang optimal, terutama setelah korban menjalani operasi besar rekonstruksi wajah akibat luka parah yang dideritanya selama masa penyanderaan. Belajar dari tragedi memilukan yang menimpa YTR, Kombes Rumi Untari memberikan pesan menohok sekaligus peringatan keras bagi seluruh kaum perempuan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Beliau menegaskan agar kaum perempuan lebih waspada dan memiliki ketahanan diri yang kuat dalam menilai pasangan. Jika melihat tanda-tanda perilaku manipulatif, temperamental, atau ringan tangan, segeralah menjauh. Polisi mengimbau, jangan pernah takut untuk melaporkan tindakan kekerasan sekecil apapun kepada pihak berwajib. Karena dengan berani melapor, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus mata rantai kejahatan agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya yang harus menderita dalam senyap.